kembali menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah jemaat yang dikasih Tuhan. Dan sama-sama kita berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan Haleluya. Terima Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu, Allah yang ajaib.
Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan telah pelihara hidup kami. Tuhan telah jagai dan sertai kami ya Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Kau memberkati, Tuhan Kau menyertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Halo. Saya udah untuk lagi berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian. Segala puji syukur ada bagi Tuhan. Haleluya. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya.
menurut Bapak Saudaraku? Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan dalam firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Seluruh kami, lihatlah hati kami. Terima kasih buat sepanjang tahun ini kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami datang, Tuhan tidak pernah menolak kami. Dia selalu menolong kami, Tuhan. Selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidikilah hati kami. Siapkan untuk jalan hati kami. Kami mempunyai kesungguhan hati untuk kami sungguh-sungguh mengasihi. Haleluya Yesus. Haleluya. Selidiki apa yang akan kita. Segala puji dan meninggikan nama-Mu, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman yang ditabur pada hari ini memberkati dan menguatkan
setiap jemaat yang hadir ke tempat ini. Berfirman nama Tuhan satu siap dengan kaki dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur kita berada pagi hari ini di ibadah kita di minggu yang terakhir di tahun 2025. Kita akan memasuki di tahun yang baru, di tahun yang ke 2026. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam satu tahun ini kita melihat bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal yang memang harus kita renungkan bersama-sama, yang menjadi bahan untuk menyadari diri kita apakah dalam satu tahun ini hidup kita itu sudah benar atau tidak di hadapan Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah refleksi diri kepada Tuhan. Tema firman Tuhan adalah refleksi diri kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebentar lagi akan memasuki di tahun yang baru, tahun 2026. Maka di minggu ini, minggu terakhir ini, marilah kita merefleksikan diri kita di dalam Tuhan. Banyak orang yang menganggap bahwa pergantian tahun adalah satu hal yang biasa, perjalanan yang biasa saja, ya berubah, hanya berubah tanggal, berubah tahun, sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah satu hal yang biasa yang dilakukan setiap tahun. Tetapi saudara, hari ini kita mau melihat bahwa sebelum kita memasuki tahun yang baru, kita harus merenungkan bersama bagaimana diri kita di tahun-tahun yang sebelumnya, ya. Merefleksikan bersama bagaimana kita melakukan kehidupan kita di dalam tahun ini, saudara. Itu sebabnya di dalam Mazmur 139 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, kenalah pikiran-pikiranku, apakah jalanku serong. Kalau serong, tuntunlah aku kepada jalan yang kekal, kepada jalan kebenaran Tuhan. Mari kita merefleksikan. Apa yang dimaksud itu dengan refleksi? Refleksi adalah bagaimana kita bisa merenung, melihat kembali suatu peristiwa yang ada di dalam diri kita sendiri, dan secara sadar kita melakukan pembelajaran dan pertumbuhan untuk ke depan. Artinya saudara, ada hal yang harus kita renungkan di dalam satu tahun ini. Ada hal yang harus kita sadari di dalam satu tahun ini. Apa yang harus kita renungkan? Apakah kita selama satu tahun ini sudah setia kepada Tuhan? Bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita melayani Tuhan? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Apakah di dalam satu tahun ini kita sudah meninggalkan segala dosa kita? Atau jangan-jangan satu tahun ini hidup kita makin jatuh di dalam dosa, hidup kita semakin berada di dalam kegelapan dunia ini? Apakah hubungan keluarga kita dalam satu tahun ini semakin harmonis, semakin baik-baik saja,
semakin ada damai sejahtera di keluargamu, semakin ada sukacita di tengah-tengah keluargamu. Atau dalam 1 tahun ini hubungan keluarga kita berantakan. Tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri, antara kakak beradik dan saudara-saudara yang lainnya. Apakah di dalam 1 tahun ini kita semakin bersyukur atas pemberian Tuhan? Pemberian Tuhan bukan hanya berbicara tentang berkat, tetapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita selama 1 tahun ini. Baik ketika saudara sedang sakit, apakah saudara bisa bersyukur? Baik ketika saudara sedang ada masalah, apakah saudara masih bisa bersyukur? Baik ketika saudara sedang berada di dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, apakah kita masih bisa bersyukur di dalam tahun ini? Atau malah semakin terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita semakin menyalahkan Tuhan, kita semakin kecewa, semakin jauh dari Tuhan. Apakah kita sudah menggunakan semua berkat yang kita terima dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan? Jangan-jangan kita diberkati tahun ini malah semakin membuat kita menyombongkan diri, semakin membuat kita lupa akan Tuhan, semakin menjadikan Tuhan itu yang nomor 2, nomor 3, bukan nomor pertama, bukan prioritas yang pertama dalam hidup kita. Apakah dalam tahun ini kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang melukakan hati kita, yang memfitnah kita, yang menjelekkan kita? Atau malah tahun ini kita semakin menambah daftar list orang yang kita benci, menambah akar-akar kepahitan dalam hidup saudara, menambah daftar-daftar orang yang saudara dendami saat tahun ini? Apakah dalam tahun ini saudara sudah menghabiskan waktu lebih banyak untuk membaca firman Tuhan dan berdoa? Atau jangan-jangan tahun ini semakin berkurang zaman saudara untuk berdoa dan baca firman? Berapa banyak yang saudara sudah doakan dalam tahun ini? Apakah bertambah dari tahun sebelumnya? Nah, ini yang harus kita renungkan saudara. Di minggu kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, harus ada perubahan, harus ada pertumbuhan hidup kita. Jangan sama dengan tahun-tahun yang lalu. Hidup kita makin hancur, hidup kita makin jauh dari Tuhan, hidup kita makin tidak kenal Tuhan sama sekali. Maka hari ini waktunya kita merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama saudara, refleksi Tuhan agar Tuhan bisa menyelidiki hati kita. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia, kepada orang-orang Yehuda. Tuhan berkata bahwa orang-orang Yehuda itu merupakan orang-orang yang licik. Kenapa licik? Karena mereka sudah melihat penyertaan Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, mereka masih tetap saja melakukan dosa. Mereka masih saja menyembah berhala, menyembah patung. Padahal Tuhan sudah menyertai hidup dia. Padahal Tuhan sudah memberkati kehidupannya. Tetapi mereka masih tidak mau meninggalkan dosa. Makanya Tuhan berkata mereka adalah orang-orang licik. Orang-orang licik adalah orang-orang yang kelihatannya baik di depan mata, tetapi hatinya busuk. Dan Tuhan ingin agar di akhir tahun ini, biarkan dia yang menyelidiki hati saudara. Biarkan dia yang mengubahkan hati saudara. Hari ini adalah waktunya Tuhan mengubahkan hati kita. Ada banyak orang yang sangat licik. Di dalam Alkitab ada orang yang Babilonia yang membangun menara Babel. Mereka membangun menara yang sangat tinggi. Untuk apa mereka bangun menara sangat tinggi? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa kekuatan manusia itu lebih hebat daripada kekuatan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengacaukan mereka semua. Dalam bahasa
mereka dikacaukan. Lalu bagaimana Raja Saul? Ketika Tuhan berkata kepada Saul bahwa dia akan digantikan oleh Daud, apa yang terjadi saudara? Dia tidak menerima jabatan itu. Dia tidak menerima posisi itu. Dia benci sama Daud. Bahkan dia berusaha berkali-kali untuk mencari dan membunuh Daud. Kemudian bagaimana Yudas, murid Tuhan Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus mengajar kepada banyak orang, bersama dengan Yesus pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi apakah yang dilakukan oleh Yudas? Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Dia menjual Yesus padahal dia bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang dikatakan orang-orang licik. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus, orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, tapi hati mereka sama sekali jauh dari Tuhan. Ya. Pada tahun 1912 ada sebuah kapal yang dibuat dengan sangat mewah dan sangat besar sekali. Dan ini difilmkan, yaitu diberi nama adalah kapal Titanic. Dibuat oleh seorang yang bernama Thomas Andrew. Ya. Saudara, saking besarnya kapal ini, saking mewahnya kapal ini, Thomas Andrew berkata bahwa kapal ini adalah kapal termewah, kapal paling modern, kapal paling canggih dengan mesin yang terbaru. Bahkan dia sesumbar berkata begini, saudara, sekalipun Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Wow, ya. Sampai dia berkelakar, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Makasih. Dia merasa sombong, dia merasa tinggi hati dengan apa yang sudah dia buat. Tapi dia tidak sadar apa yang dia miliki, pengetahuan hikmat itu berasal dari Tuhan. Apa yang terjadi, saudara, pada saat pelayaran pertamanya di New York, tiba-tiba kapal ini menabrak gunung es. Lalu kapal ini tenggelam, 1.500 orang tewas karena kapal ini hancur, tenggelam ke dasar laut, Samudra Pasifik. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada orang yang melakukan eksperimen. Mereka membuat kapal selam untuk melakukan wisata dasar laut, melihat bangkai dari kapal Titanic ini. Apa yang terjadi? Kapal ini tenggelam juga. Ya. Tidak bisa mencapai dasar laut itu, tenggelam juga. Orang-orang yang ada di kapal selam ini meninggal semua. Akibat kelicikan, kesombongan manusia, itu yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan ingin supaya kita merefleksikan, kita merenungkan bersama, agar apa yang ada di hati kita saat ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jangan seperti sebuah apel yang kelihatan dari luarnya itu enak, ya, warnanya merah. Kita lihat dari luar, wah, seperti apel yang manis, segar. Tapi ketika dimakan, ternyata dalamnya adalah busuk, hitam, rasanya pahit. Ya. Ini yang terjadi bagi orang yang saat ini hidupnya jauh dari Tuhan. Ketika Tuhan menyelidiki hati kita, maka yang terjadi adalah pemulihan. Yang terjadi adalah pengampunan. Yang terjadi adalah melepaskan akar kepahitan dalam hidup saudara. Ada seorang yang bernama Joyce Meyer, dia seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, penulis buku yang sangat banyak sekali, saudara. Dia sudah melakukan penginjilan ke beberapa negara di dunia ini. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya, saudara, pada waktu dia remaja,
ternyata dia pernah diruda paksa, diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri kurang lebih sebanyak 200 kali. Tahun 2016 dia kesaksian bahwa pengalaman pahit dia adalah dia telah diperkosa atau diruda paksa oleh ayahnya sendiri sebanyak 200 kali. Menimbulkan rasa kebencian yang mendalam kepada ayahnya sendiri. Ya. Bahkan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika dia sudah tumbuh dewasa, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah menginjil, dan ketika ada sesi pemulihan, Josh Meyer tidak langsung mengampuni ayahnya. Dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk diproses agar dia bisa dipulihkan hatinya untuk bisa mengampuni ayahnya. Dan di tahun yang ketiga, ketika Tuhan sudah memulihkan seluruh hatinya, saudara, apa yang terjadi? Dia membawa ayahnya yang saat itu sedang sakit keras. Dibawa ayahnya ke dokter, dia membayar semua tagihan, dia merawat ayahnya itu dengan penuh kasih sayang. Dan ketika mereka pulang, orang tuanya diberikan rumah yang sangat bagus. Dan disitulah ayahnya meminta ampun kepada Josh Meyer sambil menangis. Bagaimana hidup dia diselidiki oleh Tuhan dan dia mengalami pemulihan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, refleksi Tuhan adalah ingin menunjukkan kepada kita agar kita dapat melihat jalan yang salah. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih kejam daripada pedang bermata dua, dimanapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita renungkan hari ini bagaimana keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Agar apa, saudara? Agar Tuhan bisa menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar. Mungkin selama ini kita berada di jalan yang salah, kita berada di jalan yang tersesat. Tapi hari ini, pagi ini, biarkan Tuhan menunjukkan kepada saudara mana jalan yang benar menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Karena jalan menurut manusia itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi jalan yang benar menurut Tuhan adalah jalan yang membawa kita kepada kekekalan dari dunia ini. Untuk menuju jalan yang benar itu, saudara, maka kita butuh yang namanya apa? Pertobatan. Pertobatan di dalam bahasa Yunani itu adalah metanoia. Kita sudah sering mendengar kata ini, bahkan ada tokoh buku metanoia. Itu artinya adalah pertobatan. Pertobatan, metanoia itu artinya adalah putar balik, berbalik. Ya. Putar balik kemana? Putar balik ke jalan yang benar di dalam Tuhan. Berbalik kepada Tuhan yang menyediakan pengampunan dari setiap kesalahan kita. Kalau kita tahu itu salah, kalau kita tahu kita sudah tersesat, maka jangan diteruskan jalan yang salah itu. Maka jangan diteruskan jalan yang sesat itu. Mari kita putar balik. Mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Kita tinggalkan jalan yang salah itu. Kita tinggalkan jalan yang gelap itu. Kembalilah kepada Yesus. Dia akan menunjukkan kepada saudara jalan kebenarannya dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam akhir-akhir ini ada banyak sekali orang yang tidak mau bertobat. Ya. Ada banyak orang Kristen tidak mau bertobat. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak bersalah. Ya. Dia menyalahkan orang nomor satu. Tapi ketika dia ditegur, ketika dia dikritik, ketika dia dinasehati, dia tidak mau. Dia malah makin marah besar. Karena apa? Dia merasa dia tidak bersalah. Dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Ya. Orang tidak mau bertobat karena apa? Karena hatinya keras. Dan dia sudah terbiasa dengan dosa, sudah nyaman dengan dosa itu. Tidak mau melepaskan
dosa itu. Orang tidak mau bertobat karena apa? Dia takut kehilangan kenyamanan dunia. Suka mabuk-mabuk, minum minuman keras, merokok, ya kan, main judi, main yang lain. Itu kan enak menurut dunia. Ya. Main judi online, dia pasang 100.000, dia dapat 10 juta. Itu kan enak. Padahal dia tidak tahu bahwa itu salah dan itu berdosa. Ya. Orang tidak mau bertobat, kenapa? Karena dia menunda-nunda terus pertobatan. Nantilah dibaptis ya tahun ini, enggak lah, belum siap. Nantilah tahun depan. Tahun depan, aduh belum siap saya. Tahun depan lagi. Menunda-nunda pertobatan. Tidak menyadari kebaikan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel yang dikatakan di dalam kitab Yeremia. Mereka sudah menyadari, melihat Tuhan itu begitu baik, tapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak menyadari kebaikan Tuhan yang begitu berharga bagi mereka. Kita sudah disembuhkan dari sakit. Kita sudah dicukupkan kebutuhan hidup kita. Kita sudah dinaikkan jabatan pekerjaan kita. Kita sudah dinaikkan penghasilan kita karena Tuhan. Tapi kita tidak menyadari kalau itu kebaikan dari Tuhan. Sehingga kita tidak bertobat. Dan kenapa tidak bertobat? Karena dia malu dan takut bahwa dosanya akan diungkapkan. Saudara, refleksi diri kita adalah waktunya Tuhan untuk melakukan pemberesan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau dibereskan, mari biarkan Tuhan yang memulai dari sekarang. Biarkan Tuhan buka hatimu untuk mulai bertobat dan tinggalkan dosa. Yang ketiga, refleksi dengan Tuhan artinya adalah Tuhan menginginkan agar kita semakin dekat dengan Dia. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Dengan merefleksikan di akhir minggu ini saudara, di akhir tahun ini, biarlah tahun depan kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Yang tadinya kita jauh, yang tadinya kita jarang-jarang berdoa, jarang-jarang ibadah, jarang-jarang baca Alkitab, jarang-jarang bangun mesbah doa keluargamu. Tahun depan, mari semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Mari semakin lagi mengenali Tuhan di dalam hidup saudara. Karena apa? Karena Tuhan itu sumber. Sama seperti sebuah pohon yang besar. Firman Tuhan katakan, kita ini rantingnya. Pohon anggur yang manis, yang besar, yang berbuah lebat. Dan kita adalah rantingnya. Di mana ranting itu saudara? Itu makan dari pohon yang besar ini. Dari akar pohon yang besar ini. Ya. Kalau kita tidak melekat, kalau kita tidak menempel kepada pokok anggur itu, maka apa? Kita tidak berbuah. Daun-daun kita akan kering, hidup kita akan kering. Maka kita akan mati. Orang yang jauh dari Tuhan, dia akan kering, dia akan mati. Dan firman Tuhan katakan, dia akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Refleksi diri hari ini adalah waktunya kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan membuat kita lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Nempel terus dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita akan kering. Kering itu artinya saudara, tidak ada berkat Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara saat ini. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan.
Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti semua masalah hilang. Masalah tetap ada. Masalah tetap terus berjalan. Tetapi Daud berkata di dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur ini dia tuliskan ketika dia sedang berada di pelarian, dikejar oleh tentara-tentara Saul karena dia akan dibunuh. Karena dia sudah diurapi sebagai raja Israel menggantikan Saul, tapi Saul tidak mau terima. Saul masih ngotot bahwa dia adalah rajanya dan dia ingin mengejar Daud, bahkan ingin membunuh Daud supaya tidak ada yang digantikan dia. Tapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Tuhan saudara akan merasakan ketenangan. Masalah yang saudara hadapi tidak membuat saudara stres, depresi, tapi membuat hidupmu semakin tenang. Sukacita semakin bertambah. Damai sejahtera tetap selalu ada dalam keluargamu. Ya. Dan masalahmu akan terasa ringan, tidak berat. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang dipasang, karena kuk itu ringan dan nyaman. Tidak begitu berat. Tidak menghalangi saudara untuk melakukan pelayanan saudara. Tidak menghalangi saudara untuk tidak berdoa. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia akan menyelamatkan kita. Bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Kita datang dengan kerendahan hati. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhan nomor 2. Jangan jadikan Tuhan nomor 3. Tuhan itu yang utama. Bangun mesbah doa yang konsisten dalam hidup saudara. Setiap hari kalau saudara berdoa pagi dan malam, lakukan setiap hari. Kalau setiap hari keluarga mau berdoa, lakukan. Jangan minggu ini berdoa, minggu depan enggak konsisten. Ya. Semakin lagi kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak lelah kita datang untuk mencari Tuhan. Dekat dengan Tuhan kita lakukan dengan kita semakin taat, melakukan kehendak Tuhan, menjauhkan diri dari dosa, dan kita semakin lagi setia dalam melayani Tuhan. Maka kalau saudara lakukan ini, merefleksikan hidup saudara di akhir tahun ini, maka tahun depan kita akan siap menyambutnya dengan harapan yang baru, dengan berkat yang baru, dengan urapan yang baru, dengan mujizat yang baru, dengan semangat yang baru dari Tuhan. Jadi kita gak takut lagi menghadapi tahun depan. Kita percaya kalau Tuhan beserta dengan kita, tahun depan pasti lebih baik. Tahun depan pasti hidup kita semakin lebih baik. Tahun depan pasti pelayanan kita lebih baik. Tahun depan keluarga kita lebih baik. Tahun depan pekerjaan usaha kita pasti akan lebih baik. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini mari kita merefleksikan diri kita untuk menyambut di tahun yang baru. Ada perubahan, ada sesuatu yang berbeda terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada pertobatan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian bukan dengan para-para.
dan pengembanganku dalam hati dan ikatan dalam hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Ajarkan kami untuk dapat merenungkan hidup kami di dalam 1 tahun ini. Miliki hati kami Tuhan, apakah kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Jika hati kami serong, jika hati kami menjauh, pulihkan kami. Hadirlah Engkau dalam hati kami, masuklah Engkau memulihkan kami, menunjukkan kami kepada jalan yang benar dalam Tuhan. Buka hati kami Tuhan, agar kami dapat meninggalkan dosa kami. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh,
mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kami dapat melihat kemuliaan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih buat setiap firman-Mu menguatkan dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan untuk saudaraku. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu sebenarnya kami akan memberi. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap barang-barang kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dan yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami memberikan punya segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Memasuki minggu depan kita tetap beribadah di tempat ini bagus saudaraku, mengawali tahun baru. Kita berdoa biarlah di tahun yang baru ada sukacita baru, ada berkat yang Tuhan terus limpahkan. Haleluya, terutama berkat Tuhan ya. Tetap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan streaming, mari bersama-sama dengan kami di tempat ini merasakan hadirat dan kuasa di GBI Sangkakala Kapuk. Biarlah kita merasakan jamahan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan pujian Kau Allah yang bisa ajaib dan perkasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di akhir ibadah kami. Tuhan berkati seluruh jemaat yang sudah hadir, berkati dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan usaha mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kami pulang dari masuk ke kita damai sejahtera dari Tuhan. Maka saudara, atas nama Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Marilah angkat kedua tanganmu,
Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Ulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dunia ini. Kiranya kau berkati aku.